Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukaffir mazidah ya rabbana alhamdulillah wa bihi jalla jalaluhu wa Allahumma shalli ala sayyidina yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru Keluarga Besar SD 1 Banyuwangi. Hari ini perkenankan saya untuk melakukan pembahasan aksi nyata modul 1 calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Maluku Selatan. Langsung saja Bapak Ibu menghemat waktu. Jadi calon guru penggerak ini pendidikannya dalam 9 bulan ini ada 6 bulan tugas LMS. Dalam 6 bulan tersebut ada 3 modul dan sekarang ini saya sudah hampir 3 bulan berlangsung. Di 3 bulan pertama ini saya sudah berjalan di modul 1. Modul 1 itu terdiri dari 4 submodul. Modul 1 itu paradigma dan visi guru penggerak. Ada 4 submodul. 1.1 refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. 1.2 nilai dan peran guru penggerak. 1.3 visi guru penggerak, dan modul terakhir 1.4 budaya positif. Lanjut, kelihatan kan Bapak Ibu, modul 1 ini mengarahkan kita untuk kembali kepada kebudayaan pada zaman dahulu. Kita mengacu pada pendidikan taman siswa yang didirikan oleh beliau Bapak Ki Hajar Dewantara, yang kalau orang-orang pendidikan itu sudah menganggap Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai penanggung jawab pendidikan yang berjalan di Indonesia hingga saat ini, terbukti dengan logo Tuturi Handayani yang masih digunakan sampai sekarang. Ternyata relevan sekali dari zaman dulu, pergerakan Ki Hajar Dewantara sebelum masa kemerdekaan hingga saat ini, dengan bukti bahwa Indonesia mengikuti pergerakan pendidikan di luar negeri itu ternyata tidak relevan justru. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara, kami CGP biasa menyebutnya dengan KHD, memiliki filosofi pendidikan di mana pendidikan itu sebagai kemerdekaan, sebagai syarat juga tujuan membentuk kepribadian dan kemerdekaan batin bangsa Indonesia agar peserta didik selalu kokoh berdiri membela perjuangan bangsanya. Dulu, tujuan Ki Hajar Dewantara membentuk taman siswa itu supaya rakyat Indonesia itu merdeka. Terbukti dengan pendidikan, kemerdekaan dengan mudah kita capai. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ternyata KHD ini menginginkan kita sebagai generasi penerus kemerdekaan berpendidikan itu tujuannya hanya 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah kebahagiaan. Puncak dari pendidikan itu tidak ada yang jauh lebih bermanfaat daripada keselamatan dan kebahagiaan ini. Keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, karena mau tidak mau kita pasti terjun di dunia masyarakat. Yang ketiga, pengajaran. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Itulah kenapa pendidikan itu dianggap sebagai makanan jasmani dan rohani. Karena pendidikan itu ada banyak hal dan tidak hanya memuaskan lahir saja, sehingga keprofesionalan menghasilkan materi, tetapi juga memiliki kepuasan batin, sehingga pola pikir kita bisa menuju ke keselamatan dan kebahagiaan itu tadi.
Yang berikutnya, bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Pengertian dari paksaan ini sebetulnya mengarahkan kita supaya peran guru di kelas itu tidak lagi otoriter, tidak lagi kekerasan yang kita gunakan di dalam kelas. Apalagi dalam setiap kelas itu pasti terdapat beberapa siswa, sebagian siswa yang mereka itu karakternya tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Itu pasti dalam satu kelasnya, betul Bapak Ibu? Iya, makanya makna paksaan di sini itu diharapkan agar kita menangani anak-anak yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan pengajaran kita, itu tidak dengan hukuman, dengan kekerasan. Artinya tetap kita sebagai pelayan siswa, guru itu tetap sebagai pengayom siswa meskipun tingkah laku mereka yang beragam. Yang berikutnya, menurut KHD, seorang pengajar yang baik itu harus tahu bagaimana cara mengajar, memahami karakter peserta didik, dan mengerti tujuan pengajaran. Pengajaran harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman ini relevan sekali dengan anak-anak didik kita, anak-anak umur SD, di mana kita mendidik mereka itu supaya tetap ada pada kodrat si anak dan tetap pada zaman yang berkembang. Artinya, kita itu sebetulnya tidak perlu mendidik anak melebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Yang namanya zaman, saat zaman itu datang, dia tidak bisa dicegah dan tidak pula bisa dipercepat. Itulah kenapa pendidikan di sini harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, siswa itu bukan hanya kertas putih yang kita bisa coret-coret semau kita, tetapi anak itu sudah punya pengetahuannya sendiri. Dia sudah punya dasar sebelumnya, entah itu dari pendidikan di dalam keluarganya ataupun pengetahuan dari sebelum dia sekolah, sebelum kita yang mengajari siswa tersebut. Sedangkan untuk zaman, seperti kita tahu, zaman sekarang berkembang sangat cepat. Semoga kita dapat melakukan pengajaran dan pendidikan, pembimbingan terhadap anak ini sesuai dengan zaman, tetapi tidak lupa pada kodrat alami anak. Mudah-mudahan bisa mewujudkan sesuatu yang positif. Tentunya dengan dukungan dan bimbingan dari Bapak Ibu semua. Kita sudah beranjak ke modul 1.4, yaitu budaya positif. Dalam budaya positif ini ada beberapa hal poinnya. Yang pertama, stimulus respon. Stimulus respon ini adalah pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran behavioristik yang dianut oleh beliau Keck dan Berliner, di mana perubahan tingkah laku itu terjadi apabila ada stimulus yang kita lakukan, maka siswa akan mengalami perubahan. Contohnya, kita membuat peraturan 10 budaya lalu. Itu adalah stimulus yang kita lakukan supaya siswa melakukan perubahan. Itu stimulus respon. Kalau yang berikutnya ini teori kontrol. Nah, kalau teori kontrol di sini ini adalah arahan dari modul 1.4 untuk kami calon guru penggerak. Jadi supaya siswa itu melakukan sesuatu atau berperilaku tidak hanya melulu melihat peraturan yang ada di sekolah, melainkan gimana sih caranya biar anak ini melakukan perubahan tingkah laku setelah sekolah di sini atas kesadarannya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi siswa itu kan punya gambaran yang berbeda. Itulah kenapa kadang kita salah mengartikan, salah memposisikan anak, bahwasanya menganggap anak itu semua harus sama. Oh, pada saat pembelajaran agama misalnya, si A, B, C, D itu
nilainya harus bagus semua, apa yang saya lakukan pokoknya harus berhasil, dan nilai anak ini harus 100 semua. Itu merupakan miskonsepsi yang selama ini sering kita lakukan, meskipun kita sudah tahu bahwa siswa itu tidak memiliki kemampuan yang seragam. Di sini kita diharapkan untuk memahami bahwa perilaku siswa yang beragam tersebut memiliki tujuannya masing-masing. Yang berikut ini makna disiplin. Yang berikutnya 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kenapa sih manusia itu disiplin? Menurut Diana Gossen, dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tipe motivasi yang paling rendah. Jadi saya ini disiplin biar nggak dihukum. Jadi saya ini melakukan sesuatu biar nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini contohnya anak itu rajin belajar kalau sama ibunya dikasih uang jajan lebih, atau ulangan dia semangat belajar karena nanti kalau hasilnya dia ranking, dia juara, akan dibelikan handphone baru, misalnya seperti itu. Dan untuk yang ketiga, motivasi perilaku manusia ini yang paling tertinggi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini seperti kesadaran yang mereka miliki sendiri. Berat sekali Bapak Ibu setelah saya membaca 3 motivasi perilaku manusia ini, bagaimana cara saya supaya siswa saya di kelas itu berperilaku, berkarakter sesuai dengan kesadarannya sendiri. Ini PR besar bagi saya. Tentu Bapak Ibu merasakan siswa ini seperti apa. Apakah siswa saya ini berkarakter karena saya marahi, atau karena ada aturan sekolah, atau karena kesadaran mereka sendiri, atau karena ada imbalan. Yang berikutnya, ini merupakan salah satu upaya yang dapat kita lakukan di kelas untuk menghadirkan kesadaran siswa dalam berperilaku. Kami CGP diarahkan untuk membuat keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Keyakinan kelas ini lebih abstrak sifatnya, tidak seperti peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah dia tertulis, ada hitam di atas putih. Kalau keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan. Kesepakatan ini juga bisa dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada. Seperti ini contohnya, ini kesepakatan kelas yang pernah saya buat di kelas 5B sebelumnya. Untuk tahun ini saya pun sudah membuat kesepakatan kelas yang baru karena disesuaikan dengan karakter siswa, dan itu bisa diubah dengan seiring kebutuhan kelas. Bapak Ibu kalau mau mencoba membuat kesepakatan kelas, dipersilahkan. Kelas, kenapa nggak peraturan kelas? Karena kesadaran itu muncul dari diri sendiri, dari internal, bukan dari eksternal. Kalau kita suruh anak piket, itu masih eksternal. Nah, hari ini siapa ya yang piket? Beda dengan Doni, piket dulu. Beda. Itu. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Supaya anak ini terbiasa melakukan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Ini berat, ini sulit, tidak semudah yang kita bisa ambil dari sebuah teori saja. Tetapi namanya budaya positif memang membutuhkan waktu yang cukup. Contohnya seperti sholat. Anak itu sholat, kalau nggak disuruh nggak mau. Kadang ada juga anak sholat, dia sholat dengan sendirinya karena kesadarannya sendiri. Ya seperti itulah gambaran keyakinan kelas atau kesepakatan kelas.
Yang berikutnya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada contoh kasus, ilustrasi kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Kalau Mbak Cindy? Rebutan bekal, enggak rebutan sih, Doni ini suka minta bekal temannya. Iya, memaksa. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ini sebagai pertanyaan pemantik saja. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yang saya dapatkan dari modul ini, yang pertama adalah subjektif kebutuhan dasar hidup. Kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, bernapas, kebutuhan dasar yang tergolong kebutuhan hidup, kelangsungan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Yang berikutnya adalah penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Jadi kira-kira Doni ini butuh yang mana menurut Bapak Ibu? Butuh kelangsungan hidup, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Jadi rupanya Doni ini caper. Iya. Iya, jadi Doni ini sebetulnya pengen diperhatiin sama gurunya. Iya, jadi makanya dia melakukan hal tersebut. Ternyata dia butuh sesuatu, butuhnya kategori cinta dan kasih sayang. Berikutnya ada 5 posisi kontrol. Ini juga ada ilustrasi. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda adalah guru, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Anto? Ini Di sering blok. banget nih. Di blok Bu nomornya. Di blok. Waduh, di blok. Itu udah keras. Atau di japri, Mas. Komennya yang sopan dong. Apalagi Pak Ari nih. Gimana pengalaman pembelajaran jarak jauhnya? Atau ini lakukan untuk menghadapi kenakalan-kenakalan siswa itu tadi ada 5. Yang pertama, kita bisa memposisikan diri kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, kita dapat menjadi sebagai temannya. Yang keempat, monitor atau pemantau. Yang kelima adalah manajer. Tingkatan posisi kontrol ini tentu pernah kita lakukan kelimanya, betul Bapak Ibu? Betul. Betul. Kalau penghukum contohnya, Saya Bu tukang hukum. contohnya gimana Pak? Kamu nggak mau tugas lari keliling lapangan 20 kali? Iya, Ya? seperti itu. Iya. Seminggu sekali. Kalau pembuat orang merasa bersalah, contohnya gimana? Ya, Ya, jangan diulangi lagi ya, gitu. Kalau teman biasanya kita memberikan imbalan. Ya udah, kamu ngerjain tugas, nanti tugas kamu entah itu benar atau salah, tetap ibu nilai baik deh, nilainya nanti tetap bagus deh. Kayak ada kompromi. Iya, supaya merayunya berhasil. Sedangkan untuk monitor atau pemantau, ini biasanya posisi di mana kita mengingatkan kepada siswa bahwa siswa tersebut sudah melanggar peraturan yang ini. Kita juga memantau pergerakan siswa tersebut sudah berubah atau belum perilakunya. Misalnya kayak David,
Wah, David kecilnya itu katanya nakal banget, dipantau terus sampai kelas 5, ternyata sembuhnya di kelas 5 nakalnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sembuh. PR berat juga buat saya, ternyata David belum lancar membaca. Yang terakhir, manajer. Ini posisi manajer ini posisi yang paling baik dalam mengontrol perilaku kita terhadap siswa. Kalau posisi manajer ini, sebagai contoh, Bang Inful di kelas numpahin kopi. Apa yang saya lakukan? Saya meminta Pak Saiful untuk membersihkan meja yang kotor karena kopinya tersebut tumpah. Pertanyaannya kenapa saya bawa kopi? Jadi kadang kita ini memberikan sebuah akibat terhadap siswa yang melakukan kenakalan itu bukan semata-mata kita menghukum, tetapi kadang itu perlu kita lakukan agar mengingatkan mereka bahwa mereka itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Seperti misalnya Okta nggak berangkat sekolah, alasannya karena nggak punya WA group, tinggalnya di pondok, jadi nggak ngerjain tugas, nggak tahu jadwal. Apa yang saya lakukan? Ya saya tetap memberikan Okta tugas yang sama seperti teman-temannya. Bukan berarti saya mengistimewakannya karena keadaannya berbeda dengan teman-teman lain yang tinggal serumah dengan orang tuanya. Nah, ini ada 11 ilustrasi. Silahkan Bapak Ibu mau pilih yang mana. Nomor satu deh. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu cocoknya yang mana? Bapak Ibu, penghukumkah posisi kita atau pembuat orang merasa bersalahkah? Nomor 2. Nomor 2, pembuat orang merasa bermasalah. Kita coba cek ya. Oh iya. Nomor 1 itu kita anggap sebagai pembuat orang merasa bersalah. Coba nomor 2. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kategori yang mana? Penghukum. 1 ya Bu ya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi saya ya. Teman. Langsung gas. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Ya. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau, monitor. Nomor 7, kamu tidak akan mendapat bintang hari ini ya. 6 Apa ya? 6 kamu selalu. Oh, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kalau itulah baru. 2. Apa? 2. 2. 1 apa 2 ya? 2 apa 1? Kamu selalu paling terakhir. Yang 2 ya. Saya mau inilah. Kamu tidak akan mendapat bintang hari ini ya. Nomor 2 juga. Lanjut, nomor 8. Berapa kali ya saya sudah mengatakan kepada kamu? Nah, itu nomor 1 Bu. 1. Sering saya ngucapin gitu. Tergantung keadaannya Pak ya. Iya. Iya. Yang ke-9, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman. Yang 10, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Nomor 5. Ternyata ini. Itu yang saya tunggu-tunggu itu nomor 11 Oke, itu. sekarang saya udah punya jawabannya, kita akan cek. Ini pun bukan jawaban saya, Bapak Ibu, ini jawabannya yang ada di modul. Ya nggak apa-apa Bu. Iya, coba nomor 1, 2, ya. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. 1, betul. Nomor 3, 2, salah. Ternyata nomor 3 ini berperilaku sebagai teman. merasa bersalah. Iya. Biar
3, betul. Yang kelima, 5, salah. Yang keenam, jadi bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini itu termasuk kategori Manajer, ya benar-benar. Jadi Baru kita ingat. kembalikan lagi si anak ini mau melakukan apa atas kesalahannya itu. Yang berikutnya, yang keenam, kamu selalu paling terakhir. Ini adalah kata-kata yang sangat fatal kita katakan. Penghukum ya. Penghukum. Bener berarti saya tadi. Waduh, ini Kebiasaan bahasa ibu. ini harus direvisi ya Pak. Jangan dihukum katanya. Dibuat merasa bersalah aja gitu. Lanjut ya Bapak Ibu. Kamu tidak akan mendapat bintang hari ini ya. Dia kategori memantau. Iya, Ternyata monitor. memonitor supaya enggak kebiasaan dapat reward gitu. Yang saya Oh mana sih lihat gue rapi, weh lah. Yang berikutnya nomor 8. Berapa kali ya saya sudah mengatakan kepada kamu ini hukuman. Jadi gurunya ini udah males lagi mau nasehatin. Waduh, saya pernah nih kayak gini Bapak Ibu. Saya yang jawab lagi tadi. Iya, ya. Sampai saya sama Rido itu dulu. Oh, udah di puncak kekesalan ya Bu ya. Bandelnya, aduh Masya Allah. Yang berikutnya, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Iya, ternyata jawabannya salah Bapak Ibu. Apa jawabannya? 2 ya. Ini untuk mengingat kembali perilaku baik yang sudah kita Merasa bersalah ya. Merasa Iya, bersalah merasa dia. Iya juga. Merasa bersalah. Iya, yang 10, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Ini fatal ini. Iya, betul. Nanti kita koreksi ya hasilnya berapa. Jangan terkejut Pak Toto, santai saja. Yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ya, betul. Manajer. Survei membuktikan Jeng 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 jeng. yang betul 6, salah 4. Alhamdulillah. Berarti kita masih inilah. Masih pinter lah ya, masih kategori ini lah ya. Sebetulnya bukan betul atau salahnya sih Bapak Ibu. Sebetulnya ini adalah contoh-contoh perilaku yang pernah kita lakukan terhadap siswa. Oh, ternyata kalau saya ngomong begini kepada anak kategorinya ini, seperti itu maksud dari modul ini. Iya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tindakan untuk melakukan sebuah solusi dari permasalahan yang pernah siswa lakukan, entah itu kategori fatal atau kategori kesalahan kecil. Di modul ini kami diarahkan untuk melakukan solusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini adalah tindakan restitusi. Restitusi ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidkan tindakan tersebut. Betul nggak sih si anak ini ngelakuin ini? Yang ketiga, mencari keyakinan. Jadi tahapan-tahapan restitusi yang dapat kita ambil saat kita menemukan permasalahan pada siswa. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau anak kan biasanya melakukan kesalahan itu kolaborasi ya Bapak Ibu, entah itu berantem, entah itu dendam-dendaman, biasanya kolaborasi. Kalau anak melakukan kesalahan dengan sendirinya itu contohnya tidur di kelas, tidak mengerjakan tugas, tapi kalau berkelahi, terus apalagi ya, bolos, biasanya itu kolaborasi. Menstabilkan di sini maksudnya adalah saat si anak yang berperilaku sebagai pelaku atau berperilaku sebagai korban, kita tidak menyalahkan si pelaku dan kita juga tidak mendukung sepenuhnya si korban. Jadi kita diminta untuk berada di tengah-tengah di antara mereka supaya keputusan apa yang kita ambil nanti tidak sebelah, tidak berpihak kepada salah satunya. Tidak hanya mendukung si korban saja karena si A sudah salah,
jadi si B pokoknya yang paling benar, tidak seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan. Kita ini betul-betul harus tahu seperti apa kondisinya. Tadi Pak Ari berantem sama Pak Saiful itu masalahnya apa dulu? Iya. Orang Pak rebutan Pak, Iya. rebutan tempe nih Bu Yang Prapti. mulai duluan siapa? Masalahnya awal mulanya apa? Alhamdulillah kalau hal ini sudah sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Iya. Iya, yang berikutnya adalah mencari keyakinan. Mencari keyakinan di sini supaya kita tidak salah arah dalam mengambil keputusan, tidak seenaknya menghukum si pelaku, dan tidak dengan mudah mendukung sepenuhnya si korban. Jadi restitusi ini memiliki kelebihan. Yang pertama, memperbaiki hubungan. Yang kedua, merupakan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kalau kita bersalah ya kita harus berani mengakui. Kalau kamu salah itu nak, kami harus berani tanggung jawab. Kalau rambutnya gondrong harus dipotong, ya harus berani dipotong sama bu guru, kan ibu guru udah mengingatkan. Yang terakhir, mencari kebutuhan dasar yang 5 itu tadi. Jadi demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dari materi modul 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.